Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan kembali ke praktek-praktek kita sebelumnya. Beberapa hari yang lalu saya sudah mengatakan bahwa kita akan mencoba untuk mencari alternatif pengendap yang bersifat organik, yang itu bisa mudah kita dapatkan atau bahan-bahannya itu melimpah, supaya kita bisa menekan biaya operasional yang akan kita keluarkan bila mana kegiatan ini kita lakukan, karena percobaan kita ini masih sangat memiliki risiko kegagalan, sehingga kita berpikir untuk bagaimana caranya risiko-risiko kegagalan itu kita bisa minimalisir. Pada hari yang kemarin kita mencoba untuk mengendapkan dengan menggunakan media air kelapa. Nah, ini ada air kelapa ya, sudah saya tampung. Nah, syarat untuk terjadinya perpindahan elektron, maka medianya itu harus bisa dialiri listrik atau memiliki kandungan elektrolit yang tinggi. Makanya air kelapanya ini kita akan kasih garam, walaupun sebenarnya air kelapanya sendiri ini sudah mengandung unsur garam, tapi kita tambah saja. Oke, tambah sedikit lagi, karena elektron itu kan bermuatan positif dan negatif, berarti itu bermuatan listrik positif dan listrik negatif. Nah, makanya kenapa kita mesti harus tambah garam, supaya air kelapa ini bisa kadar elektrolitnya itu bisa menjadi lebih tinggi. Walaupun sebenarnya dalam kandungan kelapa sendiri sudah ada unsur natriumnya. Nah, kita mencari alternatif lain selain pengendapan dengan menggunakan soda api. Kalau soda api itu kan kita sudah tahu, jadi kita mencari alternatif lain selain daripada penggunaan soda api. Nah, ini juga tidak ada jaminan akan berhasil, karena hal ini adalah hal yang
baru pertama kali kita juga lakukan. Kita tambah lagi barangkali biar sedikit. Ini tidak sama dengan perasan daun pepaya. Daun pepaya ini kan walaupun sudah disaring masih tetap ada seratnya, sedangkan air kelapa ini memang betul-betul cair. Nah, untuk yang percobaan kita ini ya mungkin kita tunggu sampai besok atau lusa setelah air kelapa ini sudah mengalami proses fermentasi atau mengalami proses pembentukan mikroba yang ada dalam air kelapa ini. Nah, yang akan kita lakukan sekarang, kita akan mencoba untuk menyaring dari endapan yang dihasilkan dari daun pepaya. Ini daun pepaya. Akhirnya kita tampung di sini. Mudahan ini tidak jatuh. Bismillah.
ambil lagi yang ini. Kita tuang saja di sini karena ini airnya kita gabungkan semua, tampung semua, karena kita belum melakukan penelitian tentang kadar material-material logam dalam setiap jenis sampel batuan yang ada. Nah, sekarang kita baru pada taraf ingin membuktikan bahwa apakah memang dalam sampel yang kita olah ini memiliki kadar unsur logam atau tidak, sehingga airnya kita tampung, kita gabungkan. Nah, kalau juga memang kalau mesti harus dipisah karena jumlahnya juga sangat sedikit, sehingga kalau memang ada logamnya ya mungkin sangat susah untuk kita lihat karena jumlahnya juga sangat terbatas. Nah, kalau ini mungkin biar tidak disangrai karena ini kan senyawa karbon organik. Nah, ini juga kalau dibakar dia juga langsung menjadi unsur karbon. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa mesti yang lain itu kita harus sangrai. Nah, alasan yang pertama, walaupun dalam proses pembakaran itu yang kita menggunakan bahan bakar karbon dari fosil. Nah, cuman masalahnya di saat kita membakar hanya bagian luarnya saja yang dikena, sehingga bagian di dalamnya tidak kena. Nah, dengan kita mensangrai secara tidak langsung kita sudah memperlebar luas permukaan material yang akan kita bakar nanti, sehingga biar partikel-partikel kecilnya itu dalam rantai karbon yang nanti pada saat terjadinya proses ada asap yang keluar dari asap yang berdasarkan asap yang bersifat CO2, karbon dioksida. Sehingga untuk yang khusus pengendap yang ini, ya ini juga mungkin ya tidak perlu kita
kita sangrai, karena ini adalah termasuk dari senyawa karbon organik. Nah, ada beberapa komentar dari teman-teman. Dia mengatakan saya akan mau melakukan apa yang Anda lakukan bila mana sudah mencapai tahap proses pembakaran. Nah, mudah-mudahan dalam beberapa hari yang mendatang kita akan memasuki proses tahap pembakaran untuk membuktikan apakah yang kita buat selama ini memang betul-betul mengandung unsur logam yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Nah, misalnya emas dan perak. Banyak juga teman yang berkomentar supaya dalam video-video yang kita buat ini langsung dibakar jadi emas. Tapi saya berpikir lebih baik kita lambat daripada cepat, dan itu tidak berhasil. Jadi kita ikuti saja proses alur yang ada. Mudah-mudahan pada akhirnya nanti kita memang betul-betul bisa melihat logam yang memang betul-betul kita cari. Relatif lambat prosesnya ini. Nah, ini cairan yang ada ini tetap kita akan simpang ya, mungkin terakhir nanti kita bisa gunakan sistem sapu jagat dalam pengertian kita menggunakan media aluminium, karena kalau media aluminium kayaknya dia sistem sapu jagat, semua yang ada itu dia tangkap dan airnya kembali menjadi jernih. Tidak apa-apa, nanti kita proses. Kalau memang masih ada endapan yang ada di bawah, kita saring ulang. Nah, sekarang mungkin nanti atau sekitar hari Minggu mungkin kita akan membakar, karena kita sudah membeli media tempat pembakaran ini. Mudah-mudahan semua sampel yang ini kita bisa bakar dan kita bisa buktikan apakah memang semua yang kita buat ini memiliki kadar kandungan unsur logam tembaga, perak atau emas. Nah, khusus yang ini
Ini adalah material pemberian teman dari Mangati. Ini batuannya, ini batuan pirit, batuan emas muda. Ini sudah sekitar 4 hari kita rendam. Nanti kita tunggu sampai semua yang berwarna-warna kuning ini bisa habis larut semua dengan sempurna. Ini sampel pemberian dari teman yang di Mangati ini. Ini batuannya batuan pirit, batu pirit. Biasa juga dikatakan sebagai batu emas muda. Nah, sekarang kita juga periksa sampel yang dari HP dan memori RAM komputer PC. Kondisinya sudah menjadi seperti apa. Ini yang ada tinggal lapisan timah soldernya ini yang belum larut. Nanti besok atau lusa mungkin kita saring juga airnya ini, baru kita endapkan. Tapi yang jelas unsur-unsur yang warna kuningnya ini sudah hilang. Ya, saya rasa untuk pengendapan dengan menggunakan perasan daun pepaya ini kita cukupkan saja dulu. Nanti kita tunggu besok setelah airnya ini bisa kita saring. Nah, air yang di bawah ini juga kita tetap masih akan simpang dengan mencoba menggunakan metode pengendapan yang lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.